Kami akan bahas lebih lanjut terkait penanganan serta update dari kasus ini. Sudah bergabung bersama dengan kami Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo serta juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Selamat pagi Bapak-Bapak, selamat pagi Pak Beni, selamat pagi Pak Syahril. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Duka mendalam kembali untuk tenaga kesehatan kita yang mengabdi di daerah. Pak Syahril, saya akan kepada Anda terlebih dahulu. Bagaimana sikap dari Kementerian Kesehatan Pak terkait dengan kasus ini? Ya, pertama untuk kesekian kalinya kami ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam ya atas nama pemerintah, Kementerian Kesehatan dan warga kesehatan secara umum karena almarhum ini merupakan sosok sebagai pahlawan di bidang kesehatan. Jadi satu sisi kami merasa kehilangan dan memberikan apresiasi yang luar biasa. Nah, tentu saja ada dua hal yang harus kita bahas ke depan, yaitu bagaimana pengusutan kasus ini yang sudah berjalan tentu saja oleh pihak kepolisian, dan kedua juga bagaimana kita ke depan berbicara bagaimana perlindungan terhadap tenaga kesehatan bukan hanya ke daerah Papua saja tapi juga kepada daerah-daerah lain yang mereka sudah sangat berkorban dan berjuang untuk memberikan layanan kesehatan di daerah pedalaman atau daerah-daerah yang memang agak rawan begitu. Baik, dua sorotan ini. Yang pertama mengenai pengusutan, saya akan langsung ke Pak Beni. Langkah terkait pengusutan ini Pak, sejauh ini sudah seperti apa? Ya, bahwa terkait dengan ditemukannya Dokter Marwanti Susanti yang meninggal di rumah tempat tinggal yang bersangkutan, bahwa hingga saat ini Polres Nabire telah berusaha keras untuk mengungkap peristiwa kematian dari Dr. Marwanti ya. Mawarti. Sudah 6 kali dilakukan olah TKP dan ada 28 orang yang sudah diambil keterangan sebagai saksi, dan kasus ini juga sudah kita naikkan ke dalam ranah penyidikan untuk visum sudah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, kemudian dibawa ke Makassar untuk dilakukan otopsi, dan juga terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan kematian dari dokter ini sementara dalam pemeriksaan laboratorium forensik, dan kami masih menunggu hasil dari otopsi dan juga hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Baik. Pihak rumah sakit mana Pak yang melakukan otopsi ini Pak? Ya, di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Sorry. Oke. Dan untuk saksi sejauh ini sudah kami konfirmasi 28 berarti Pak ya, bukan 23 berarti ya? Ya, 28 orang saksi yang sudah diambil keterangannya, namun ini tentunya hasil dari nanti pemeriksaan terhadap barang-barang yang terkait pada saat ditemukannya jenazah dari laboratorium forensik. Juga kami ada meminta pemeriksaan handphone dan laptop di Mabes Polri terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh dokter tersebut. Baik, Pak Syahril, terkait juga dengan pengawasan, kita tentu ingin memberikan perlindungan jaminan keselamatan untuk rekan-rekan kita yang mengabdi kepada masyarakat di sejumlah daerah yang bisa dikatakan rawan, potensi maupun juga berpotensi seperti itu ya. SOP bagi mereka ketika mengabdi di daerah itu seperti apa ya Pak? Terima kasih, Mas. Jadi sebetulnya kita sudah ada undang-undang tentang tenaga kesehatan, ya khususnya yang akan bertugas di daerah-daerah yang pedalaman atau daerah terpencil. Di situ disebutkan dalam salah satu pasalnya
negara, pemerintah, daerah itu harus menjamin keselamatan dan keamanan ya serta kesehatan semua petugas kesehatan yang bertugas di daerah tersebut. Karena kita tahu ya, begitu sulitnya dokter-dokter terutama dokter spesialis yang Betul. akan memilih ditugaskan ke sana kalau harus memilih sendiri. Nah, sehingga pilihan mereka ini harus betul-betul kita berikan perhatian dalam bentuk tadi. Bagaimana keselamatan, keamanan betul-betul kita jaga bersama. Nah, tentu saja dengan pengalaman yang sangat memilukan ini, kita harus memperbaiki suatu sistem yang ada, yang sudah ada ini sebetulnya untuk kita tingkatkan. Saya setuju dengan keluarganya tadi, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir ya, bagi tenaga kesehatan yang menjadi korban, karena kemungkinan kita harus meningkatkan pengawasan dan keamanan buat apa namanya, buat seluruh petugas yang sedang bertugas di sana. Jadi satu-satu statement kami adalah kita harus memberikan penghargaan, kemudian jaminan ya kehadiran kita negara untuk menjaga mereka, karena mereka hanya khusus bertugas untuk memberikan layanan kesehatan saja. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pak Syahril, pertanyaan saya sebelum jeda tadi menjadi pertanyaan awam bersama. Bagaimana upaya monitoring kepada rekan-rekan yang bertugas di lapangan dari Kementerian Kesehatan, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita sangat berharap terutama penempatan dokter di daerah yang pedalaman, terpencil atau ada rawan lah, itu sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan tadi, memang harus mendapatkan perhatian bersama ya, terutama pemerintah daerah, juga termasuk aparat keamanan. Nah, tentu saja kami dari Kementerian Kesehatan mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan maupun pemerintah daerah. Dan mereka sudah punya mekanisme bagaimana melindungi, saya kira bukan hanya tenaga kesehatan, tapi tenaga-tenaga yang memang diperlukan oleh masyarakat di sana untuk memberikan layanan. Dan kami selalu monitor bersama perhimpunan ya, asosiasi dokter-dokter, ada ID, ada perhimpunan dokter paru, untuk memantau bagaimana kecukupan tenaga di sana, dan bagaimana juga tadi kalau kita dengar dokter Mawarti ini sudah habis masa wajib Ya. kerjanya, dan akan segera pindah ke Tangerang ya. Dan itu sebetulnya sudah kita siapkan penggantinya dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia bersama pemerintah daerah. Dan hari itu sebetulnya sudah beliau ini akan dilakukan wawancara di salah satu rumah sakit itu untuk diterima sebagai dokter di Tangerang tersebut. Dan penggantinya sudah ada, yaitu Dokter Tias ya, yang saat ini sebetulnya sudah ada di Nabire, sedang mengurus perizinan untuk siap menggantikan Dr. Mawarti. Jadi intinya tentu saja perlu pengawasan yang lebih ketat bagaimana antara pemerintah daerah, kepolisian, dan juga Kementerian Kesehatan. Dan kami terima kasih ya kepada Pak Beni, kepolisian ya, sangat cepat, tegas, dan cepat sekali ya melakukan pemeriksaan-pemeriksaan investigasi, termasuk tanggal 13 yang lalu melakukan otopsi. Dan kita berharap sesuai apa yang distatementkan oleh Menteri Kesehatan, Bapak Menteri akan menjamin bersama Kapolri penyelidikan ini harus transparan dan dibuka kepada publik untuk pembelajaran kita bersama. Ya, sebelum saya akan membahas mengenai pengganti yakni Dr. Tias begitu yang saat ini sudah ada di Nabire, Pak Syahril, saya akan kembali ke Pak Beni. Pak Beni, menjadi pertanyaan 28 saksi diperiksa itu berasal dari mana saja ya Pak ya? Ya, ke 28 orang saksi itu yang ada di sekitar rumah sakit, kemudian di sekitar tempat tinggal atau rumah dinas perumahan RSUD Nabire, dan juga tempat orang-orang yang berada di tempat praktek dokter di apotek Pelita. Oke. Pak, ini menjadi pertanyaan masyarakat juga terkait dengan memetakan potensi-potensi bahaya sendiri. Ini menjadi pertanyaan masyarakat di luar Papua ya. Orang ingin mengetahui seberapa besar potensi bahaya yang terpetakan sebenarnya untuk di wilayah Nabire sendiri, Pak Beni. Untuk di wilayah Nabire itu cenderung situasinya aman, ya. Jarang terjadi konflik. Beda dengan di daerah-daerah lain seperti di wilayah pegunungan.
Oke, kalau kita bicara mengenai pengamanan, Pak, dan juga monitoring, tentunya ketika kita bicara monitoring rekan-rekan yang bertugas di daerah, pasti ada juga melibatkan dari pihak kepolisian juga untuk membantu jika kalau ada pelaporan ataupun juga monitoring mengenai aktivitas mereka, rekan-rekan semuanya. Sejauh ini, apakah untuk wilayah Nabire sendiri ada laporan-laporan seperti itu, Pak? Atau sejauh ini lebih kondusif? Ya, artinya koordinasi antara RSUD dengan Polres Nabire itu sudah terbangun baik karena memang eh, tentunya setiap ada kejadian di masyarakat yang melibatkan korban jiwa tentunya akan langsung ditangani oleh RSUD. Dan terkait dengan keamanan dokter sendiri yang ada di RSUD, mereka sudah ditempatkan di perumahan dokter di belakang rumah sakit. Saya yakin keamanan merupakan sudah terfasilitasi ya oleh rumah sakit umum daerah. Demikian. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada keluarga dan wawancara kami yang dilakukan sebelumnya, Pak Beni mengatakan bahwa dikatakan pada waktu itu saksi mengatakan korban dalam kondisi mulut berbusa, bahkan ada luka lebam di tubuh korban. Nah, apakah ada indikasi sementara tindak kekerasan sebelum korban meninggal, Pak Beni? Ya, saya tidak bisa memberikan kesimpulan secara dini terkait penyebab kematian dari Dr. Marwanti tersebut. Karena diduga hasil visum awal di Rumah Sakit Umum Daerah disampaikan bahwa jenazah itu sudah meninggal lebih dari 12 jam. Jadi kemungkinan bahwa mayat tersebut lebam karena sudah meninggal lebih dari 12 jam. Untuk bukti-bukti fisik yang lainnya, dokter tersebut juga tidak ada riwayat penyakit. Jadi hingga saat ini kita masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Baik, kami akan nantikan juga Pak ya hasil dari otopsi yang kami harapkan bisa segera kemudian dibuka begitu kepada masyarakat. Pak Syahril, terkait dengan dokter yang menggantikan almarhum di Nabire sendiri, adakah persiapan khusus yang disampaikan ataupun juga pembekalan tertentu? Ya, terima kasih. Pertama kita berikan penghargaan kepada Dr. Tias yang siap mengganti ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini pun tidak melunturkan niat dan semangatnya. Dan alhamdulillah kita pantau Dr. Tias sudah memang betul-betul siap untuk mengabdikan di sana dan kita jamin layanan khususnya paru di Kabupaten Nabire ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah ada, melanjutkan layanan atau perjuangan dari Dr. Mawarti. Baik, Pak Syahril, kalau kita lihat lagi, Dr. Mawarti ini satu-satunya dokter spesialis paru di Nabire, begitu. Adakah kemudian langkah dari Kementerian Kesehatan akan memetakan, menambah jumlah bagi para dokter spesialis yang ada di daerah-daerah? Terkait kita mengingat kebutuhan masyarakat pun juga pasti semakin tinggi. Ya, terima kasih. Jadi di Papua secara keseluruhan itu ada 7 sebetulnya dokter spesialis paru dan memang di Nabire 1 dan saat ini sudah datang 1 dokter Tias untuk menggantikan. Nah, memang secara umum di Indonesia masih kekurangan dokter-dokter spesialis dan subspesialis. Ya, kekurangannya dalam hal jumlah maupun dalam hal pemerataan. Nah, untuk itu Kementerian Kesehatan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri mempunyai program yang disebut transformasi sumber daya manusia kesehatan, yaitu dengan menambah kuota-kuota calon spesialisasi, kemudian juga calon subspesialis di seluruh fakultas-fakultas kedokteran yang memang memberikan pendidikan kedokteran. Nah, sehingga dengan menambah kuota ini tanpa mengurangi mutu, itu akan menjawab kekurangan dan pemerataan dokter. Nah, kemudian percepatannya yaitu dengan melalui beasiswa ya, LPDP dari Kementerian Keuangan, sehingga mereka-mereka yang akan sekolah spesialisasi dan subspesialisasi ini akan mendapat beasiswa sampai selesai.
Tentu saja dengan beasiswa ini diharapkan mereka juga akan siap untuk ditugaskan di tempat-tempat di mana membutuhkan dokter-dokter spesialisasi ini. Sehingga ini jawaban secara keseluruhan termasuk yang ada di Papua.